Today is gonna be the day that we're gonna throw it back to you. By now we should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lies that lies the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one who saves me. And after all, you're my wonderwall. Oke, balik lagi di podcast orang biasa. Podcast tempatnya orang biasa, bukan tempatnya orang terkenal, bukan artis, karena ini bukan podcast biasa. Yes. Tamu gue Liam Gallagher kali ini. Oasis. Zaman SMA dulu itu ya. Yo, sampai sekarang sih kalau gue mah. Sampai sekarang lu pecinta Oasis. Pecinta Oasis. Karena gue menganggap Oasis itu bagian dari perjalanan cerita gue, terutama waktu SMA ya. Oasis lah yang memperkenalkan gue sama musik gitu lah. Oasis juga mungkin yang ngangkat lu dari di dunia pergaulan kayaknya ya. Bisa jadi. Bener kan? Bisa jadi. Karena ya zaman SMA itu kan musik salah satu pintu untuk bergaul ya. Kalau nggak tahu musik ya mungkin pada saat itu dianggapnya ya apa ya, cupu gitu mungkin ya. Zaman kita dulu itu emang band itu, kalau anak band tuh kayaknya keren banget kan. Wah, lu jadi anak band, lu bawain lagu, apalagi lu masuk ke pensi-pensi gitu. Yes, itu kayaknya bisa ngangkat derajat lo banget. Iya. Ya masa SMA gue ya is all about music banget sih ya. Pensi waktu itu nyoba dari geng 78 waktu itu kan. Nah makanya gue mau bilang tuh, kemarin ada tamu lo drummer bilang katanya musik dia nggak fokus, gombal gitu. Gue saksi hidupnya gombal, dia ngomong kayak gitu, lu jangan tawa lo. Siapa itu tamunya tuh? Nah itu ada tamu lo tuh yang sekarang jadi Pak RT tuh. Bisa-bisanya dia ngomong musik itu nggak fokus, dia zaman dulu apaan nggak fokus, ke Bandung naik truk apa tuh namanya, naik truk tepung tau gak lo dari Jakarta sama gue itu untuk musik gitu, dia bilang nggak fokus apaan. Iya, buat yang nggak tahu itu nonton aja podcast episode 2 gitu. Episode 2 ya, episode 2 tuh. Nah, jangan memutar balikan sejarah. Tang-tang udah menjabat RT lu sekarang lu. Ya itu podcast gua sama Teddy Anwar Firmansyah tuh yang dulu tuh. Itu dulu drummer legend. No, drummer legend. Untuk lingkungan Rawa Bahagia. Apa namanya? Mandala Utara gitu. Dia emang dulu dicari bro, di SMA itu kan jarang yang bisa main drum kan. Iya, betul. Cuman dia doang tuh sama beberapa doang yang bisa ngedrum kan. Udah jadi lah gitu ya. Jadi. Sementara kita masih awal-awal banget masih belajar. Gue sama lo base jam dulu, kita base jam. Berusaha mengangkat diri gitu lewat musik karena kita nggak gaul gitu kan. Iya. Awal-awalnya nggak lebih ke apa ya? Ya waktu SMP nggak begitu peduli karena bergaul sama teman-teman yang nggak into ke musik, jadinya ya biasa aja gitu. Nah begitu masuk SMA, si itu Heru teman kita itulah yang memperkenalkan Oasis ke kita semua gitu kan. Terus apa sih ini anak kok kayaknya fanatik sekali gitu loh. Terus akhirnya minjem kasetnya dulu zamannya kan, beli di Topaz itu. Ya kan, beli album Definitely Maybe, album Be Here Now tuh gue inget banget, album pertama, album ketiga. Baru terus beli yang kedua.
What's the Story Morning Glory itu. Kayaknya emang Oasis yang ngangkat karakter lu dulu berarti di SMA kan? Gitu ya? Iya. Karakter lu terbentuk karena Oasis. Oh gitu ya? Iya. Kalau enggak Radit itu siapa? Oke. Yang memperkenalkan lu dengan Oasis mungkin itu yang berjasa buat hidup lu sampai sekarang. Ya. Ya. Heru tuh makanya. Keren, Heru. Agen nasi goreng. Oke. Gue kenalin deh tamu kali ini, Raditya Dika. Jangan dong. Lu ngerasa ini gak sih kayak ketika nama Raditya Dika tuh lu kerasa kayak apa ya? Wah anjing nih ada yang namanya Raditya Dika udah terkenal duluan lagi. Bodo amat gue. Lu mau terkenal mau enggak kek. Enggak peduli. Tapi jadi susah lu orang nyari nama lu di YouTube bener. Orang nulis Raditya udah pasti bukan lu yang keluar. Iya biarin aja. Sama kayak ini bro, Dokter Tirta. Gue susah tuh sekarang. Anjing, mau nyari nama gue di YouTube gue berapa kali gue search, yang keluar Dokter Tirta lagi anjing emang gue. Karena kan dokter kan, DR. Iya ada semua, lu cuma kurang A sama I-nya. Iya benar. Kalau Raditya siapa lagi? Itu almarhum Pendeta Raditya Oloan. Oh iya. Ya kan? Terus ini Radit tuh banyak. Kalau di stand up comedy ada Radit Fan. Yang ventriloquist apa sih yang main boneka gitu. Nggak ngikutin. Itu ventriloquist. Oke. Nggak terlalu ngikutin gue kalau soal itu. Nama lu aslinya siapa sih? Raditya Harsuseno. Raditya Harsuseno, cuman kalau di account IG, Instagram itu gue pakai Radit Soes. Soes itu nama keluarga lah, nama bokap. Jadi bokap itu kan dikenal dengan nama Hari Sus. Hari Susetyo terkenalnya jadi Hari Sus. Nah gue ngikutin lah gitu loh. Simpelnya begitu, Radit Sus gitu. Gila temen gue kayaknya sekarang nih udah jadi ini nih. Lo kalau gantiin untuk apa seminar-seminar gitu loh. Seminar bisnis pertama kali, seminar-seminar apa. Karena kan lu bisnismen kan sekarang. Kalau seminar-seminar, gue tuh sebetulnya background aslinya tuh trainer memang bro. Oh ya? Iya. Trainer apa bro? Lu pernah dengar program training namanya Outward Bound nggak? Nggak pernah. Itu Outward Bound itu ada di sekitar 65 negara di seluruh dunia. Asalnya dari Inggris tapi dikembangkan di Amerika. Om gue ini salah satu orang yang belajar ilmu aslinya Outward Bound dari sana. Tahun 91 dia belajar, tahun 2006 dia ngajarin gue kira-kira gitulah. Nah, kalau lu mau tahu kenapa hal yang membuat gue berhenti main musik, ya ini. Jadi kayak belok, betul-betul belok dan tidak pernah kembali sampai hari ini gitu loh. Lu tahu gue dulu gitar punya 7 bro. Oh ya? Gue gitar dulu punya 7, sekarang sisa 1 tapi gue beli lagi 1 jadi di rumah ada 2. Gitu. Tapi yang peninggalan zaman dulu tinggal 1 yang Ibanez Andy Timmons itu doang, tinggal 1 itu aja. Yang lain-lain gue nggak tahu kemana lah. Nah, gue 2006 itu beliau almarhum ngajarin gue gitu ya. Singkat cerita, ya kalau lu mau tanya hal yang menjadi basic dalam kehidupan gue hari ini, ya Outward Bound itu. Gue kuliah segala macam, gue nggak inget gue dapat ilmu apa waktu gue kuliah. Terus terang, gue merasa gue nggak dapat apa-apa terus terang gitu. Tapi dari sinilah yang mendasari gue untuk akhirnya gue berkembang sampai sejauh ini gitu. Nah, Outward Bound ini di Indonesia unfortunately disalah kaprahkan karena Outward Bound itu under license internasional. Lu mau pakai nama Outward Bound itu harus register. Di Indonesia sudah ada namanya OBI, Outward Bound Indonesia. Jadi kalau lu mau pakai nama Outward Bound lagi sudah tidak bisa kecuali lu ya tetap register jadi Outward Bound Jakarta misalnya atau Outward Bound Bandung atau apa gitu baru boleh gitu kan. Karena masalah registered itu tadi akhirnya di Indonesia diselewengkan. Namanya jadi outbound. Pasti tahu dong, ya kan? Sayangnya namanya dirubah tapi isinya itu tidak diikuti. Ada kurikulumnya yang harus diikutin dan sebagainya, tahapan-tahapannya itu tidak diikutin. Jadi jadilah sekarang image orang outbound itu ya orang main flying fox itu outbound. Orang main happy fun gathering dan sebagainya itu outbound. Padahal outward bound itu jauh tidak seperti itu. Itu pendidikan formal di luar ruang yang menggunakan outdoor sebagai basisnya. Belajar dari pengalaman. Itu ngajarin apa sih bro?
Banyak hal yang dipelajarin. Intinya pertama adalah menggali diri lu sendiri. Ya, kami ini hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi untuk orang lain mendobrak batasannya dia untuk mencapai bentuk terbaik dari dirinya. Gitu. Ada motivational program juga dan sebagainya lah. Banyak banget konten yang ada di dalam Outbrain dan itu bisa dikombin dengan disiplin ilmu macam-macam lainnya. Misalnya mau digabung dengan ilmu militer, masuk bisa nyambung. Ilmu perbankan bisa nyambung masuk. Gue dari 2011 sampai terakhir 2017 atau 2018 kalau nggak salah, gue megang 2 bank, CIMB Niaga sama Maybank sebagai konsultan trainingnya mereka. Jadi program perekrutan karyawan baru Maybank lewat program lupa gue nama programnya itu udah 2 tahun. Itu harus ikut training gue dulu mandatory. Salah satunya dalam 6 bulan mereka total jadwal pelatihan, program pelatihannya ada di dalam 6 bulan itu program gue yang harus diikutin. Gitu. Nah, itu gue pegang Maybank sekitar 4 tahunan, CIMB Niaga tuh dari 2011 gue pegang. Nah, itu basicnya. Jadi kalau lu tanya soal seminar-seminar segala macem, gue sering banget. Itu bagian dari perjalanan gue juga gitu loh. Sampai terakhir itu gue di Chevron melatih nama programnya Self Defense for Women. Dulu lu kalau inget mungkin sekitar 4-5 tahunan lalu lagi rame-rame tuh mohon maaf ya, begal payudara, pemerkosaan di angkot, terus di gang di malam-malam karyawati pulang masuk gang malam-malam gitu, terus pelecehan seksual dan sebagainya gitu kan. Chevron concern, kebetulan dia punya kayak semacam komunitas karyawan mereka tapi yang cewek-cewek semua. Yeah. Akhirnya bikin program itu, dia Self Defense for Women, hire gue gitu. Oke. Gue ngajar Bela diri berarti itu. Bela diri praktis. Jadi kalau lo bela diri dalam artinya nih, kalau karate, taekwondo itu kan ibaratnya ilmu bela diri pasti gitu ya. Lu untuk bisa menjadi seorang karateka gitu kan ada tahapannya dan segala. Kalau gue enggak, kalau gue simpelnya gini, how to defend yourself in the most dangerous situation for you. Setelah itu lu lari. Gitu. Hal pertama yang lu lakukan pada saat keadaan darurat. Sehingga keadaan darurat itu tidak membuat menjadi lebih buruk. Gitu loh. Itu aja. Berarti Outward Bound sendiri itu bisa macam-macam ya variasinya ya? Yes. Bisa macam-macam bentuknya. Intinya adalah experiential learning, belajar dari pengalaman. Makanya semuanya harus fisikal. Ketika pandemi kayak gini kelar. Gitu. Harus fisikal. Nggak bisa lewat webinar ya? Nggak bisa. Karena metodenya itu kalau dunia training itu ada metode audio dengan visual. Kalau gue ada 3, audio, visual, sama kinestetik. Kinestetik inilah yang harus melakukan. Gitu. Kenapa? Kinestetik ini juga lah yang membuat retensi orang lebih panjang dalam mengingat gitu loh. Apa yang gue ajarkan hari ini, insya Allah mungkin 5 tahun, 6 tahun ke depan dia masih ingat gitu. Karena fisikal gitu kan. Intinya lu menggali kemampuan terbaik dari diri lu gitu. Contoh misalnya nih, partisipan gue itu pernah punya traumatik, bro. Dia tuh tadinya kerja di gondola. Dia kerja di gondola, pernah kejebak selama 8 jam atau 7 jam di ketinggian lantai 15 atau 16. Hal itu kemudian membuat dia jadi punya trauma berkepanjangan. Naik ke lantai 2 kayak gini nggak berani. Di rumahnya sendiri. Ke mall naik eskalator gitu nggak berani. Itu berdampak. Padahal dia ya dari assessment gue, anak ini bagus gitu loh. Orang ini bagus gitu kan. Terus tapi bagusnya kemudian dia punya eager untuk melawan itu gitu loh, nggak terus menyerah dengan ketakutannya dia gitu kan. Akhirnya gue buatin wahana atau media untuk dia menggali dirinya dia itu. Kalau dibilang flying fox, oke, bisa dikatakan flying fox, tapi agak nggak umum. Tingginya 25 meter, panjangnya 150. Oke. Di daerah Parung waktu itu training camp kita gue buat.
Ya lu naik ke lantai 2 ini paling tingginya berapa? 4 meter, 5 meter. Nggak berani, apalagi 25 meter. Dan naiknya harus naik tangga. Itu kasarnya, itu udah pertentangannya dan sebagainya gitu kan. Alhamdulillah sampai di sana gue guidance dan sebagainya. Maulah dia meluncur. Sampai di ujung 150 meter pingsan. Pingsan. Tapi setelah itu dia bangun, Pak saya mau coba lagi. Jadi untuk menggali kepercayaan diri sebenarnya kali itu ya. juga bisa. Menggali kepercayaan Gitu. diri ya. Hal-hal seperti itulah gitu. Ya lebih ke seperti apa ya? Seperti seminar motivasi juga, tapi ya untuk meningkatkan ininya kita value-nya kita kan. Iya. Kayak di Maybank, message yang dipesankan ke gue waktu pertama kali gue di hire adalah gimana caranya untuk marketer mereka ini bisa tough. Ya, bisa tough karena yang namanya marketing itu kan ujung tombaknya perusahaan kan. Gitu. Management Development Program namanya, MDP. Oke. MDP ini Maybank itu. Nah, ya itu mereka berharap lulusan-lulusan dari MDP ini ya ini jadi ujung tombaknya Maybank dalam hal meningkatkan value perusahaannya gitu kan. Nah, tapi sebelum ada gue tuh ada indikasi kok kayak tempe gitulah kasarnya mentalnya gitu. Mentalnya tempe dan sebagainya. Nah, itu yang mau dirubah pada waktu itu, message yang dipesankan ke gue ya gue buatlah program sedemikian rupa. Alhamdulillah berjalan. Ya kemarin terakhir berhenti karena pandemi itu dan mereka stop rekrutmennya. Oke, jadi lu dari dunia musik kabur ke dunia yang memotivasi orang. Istilahnya Mario Teguh jalanan. Seneng bro, jalan-jalan. Gue tuh megang Chevron yang di Duri, Dumai pernah. Jalan-jalannya dapet, terus ketemu teman-teman baru, orang baru, dan disitulah yang gue sering bilang kaitannya sama podcast orang biasa ini. Gue ngeliat banyak orang-orang luar biasa yang underrated itu bahasa gue itu, yang gila ada orang sekeren ini loh di Bangkinang sana. Lu tahu Bangkinang nggak lo? Nggak tahu. Nah, nggak tahu kan? Ada di Bangkinang ada orang sekeren ini, di Gunung Kidul sana, di Jogja pelosok sana ada orang sebagus kayak gini gitu. Ya, gue ketemu sama hal-hal yang kayak gitu loh. Itu ya kepuasan lah buat Udah gitu lu yang latih lagi ya, lu yang ngajarin lagi ya. Ngajarin sih enggak lah, gue cuman ini kembali lagi gue cuman memfasilitasi mereka berhasil karena mereka dirinya sendiri gitu loh. Itu aja, gue cuman memberikan wahana atau media untuk mereka mengembangkan dirinya sendiri supaya ya, mereka bisa mendobrak batasannya. Ini kayak kadang-kadang contoh waktu di Jogja gempa, setelah gempa selesai gue masuk untuk memberi pelatihan untuk masyarakat yang terkena dampak di kaki gunung Merapi ya pada waktu itu. Kenapa terjadi permasalahan sampai korban segitu banyak pada waktu itu? Rupanya komunikasi antara aparat dengan masyarakat itu nggak baik. Dalam hal ini masyarakat yang di kampung-kampung yang ya mohon maaf secara pendidikan kurang dan sebagainya, ngelihat polisi, ngelihat tentara tuh takut. Padahal polisi dan tentara ini harusnya kan melayani mereka. Gap inilah yang kemudian gue satukan. Gitu loh. Gap ini yang kemudian gue satukan. Di situ wah udah keren banget itu jadinya mereka ya itu lagi banyak ketemu sama orang-orang yang orang-orang hebat lah menurut gue gitu loh. Berarti lu bahagia ya kalau ngeliat orang senang ya? Puas bro. Lu puas ya? Puas. Untuk ngebahagiain orang ya? Puas. Sampai sekarang kalau misalnya ya waktu Maybank masih jalan gitu, begitu selesai upacara penutupan dan sebagainya, mereka pulang dengan hiruk pikuk kebahagiaan itu rasanya luar biasa lah. Sebenarnya kalau ngomong masalah kepercayaan diri, tantangan terbesar dari mereka apa sih? Macem-macem. Tantangan terbesar dari mereka macem-macem. Kenapa orang bisa jadi nggak percaya diri sebenarnya? Latar belakangnya macam-macam. Ada yang orang ini percaya diri tapi kemudian berkumpul dengan sekumpulan orang yang dia agak gimana, kemudian dia menjadi menurunkan level of confidence-nya dia, bisa terjadi seperti itu. Misalnya di lingkungannya dia anak paling pinter. Begitu masuk ke lingkungan yang baru, yang pinter banyak. Akhirnya dia jadi ngukur. Bisa gitu. Atau latar belakang sosial misalnya ada, bisa kayak gitu. Ya istilahnya sebenarnya gaul aja ya. Kenapa nggak percaya diri, itu aja sih pertanyaannya.
Gue percaya semua orang pasti punya nilai, punya value gitu yang di orang lain nggak milikin. Gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu itu dari diri kita sendiri sih, bro. Iya. Diri kita sendiri yang membuat batasannya itu. Lu sebenarnya cuma buat meledakannya aja ya, meledakan apa yang dia punya kan. Tapi kalau misalnya kemudian lu sudah coba dan nyatanya kayak yang tadi gue bilang, kalau nyatanya ternyata memang orang ini seperti apa yang lu pikirkan, ya sudah, berarti masalahnya bukan di lu, gitu. Oh, memang orang ini sombong misalnya. Itu. Gila sih lo. Musik dikorbanin lo jadi. Musik nggak dikorbanin gimana? Nggak ada ujungnya, bro. Bikin mini album udah coba. Oh, lu udah mini album ya? Waktu masih The Rain. Oh, Udah. Iya. Udah. Sampai akhirnya The Rain dipakai sama orang. The Rain dipakai sama orang. Dan lu tau nggak, The Rain yang akhirnya jadi The Rain sekarang ini, vokalisnya itu dulu pernah bikin band, drummernya saudara gue, sepupu gue, waktu di Pekanbaru. Oh gitu. Iya, pernah main ke rumah eyang gue. Si vokalisnya The Rain itu deh, gue cuma diem aja lah gitu. Aduh ya, memang bukan nasib. Iya, The Rain bikin mini album udah, terus ganti pindah yang Big Deal itu, band terakhir gue itu udah bikin lagu sendiri juga, dan waktu itu sudah mau diikutkan festival lagu sendiri gitulah di Bandung dulu kan. Ya dulu kita barengan sama Peter Pan zaman Peter Pan masih bawain Creed, bro. Lu manggung bareng dia? Bareng ya? sama dia. Terus Ungu yang gue cerita Star FM itu sama Ungu di Tangerang. Ya sorry to say, masanya banyakan kita, bro. Beneran, serius. Serius, Ungu terus sama satu lagi tuh Junvan Gangfu atau Tip X ya, antara satu itu tuh. Pokoknya kita sepanggung bertiga itu. Terus band, lu tahu Noxa nggak? Band hardcore itu, band hardcore legend lah kalau di Jakarta Timur tuh dia Noxa. Noxa band hardcore sekeras itu ulang tahun, band non hardcore yang diundang cuman satu, band gua doang. Oh ya? Iya, lu tanya tuh si Pak RT tuh. Serius. Waktu itu lu masuk dari indie ya? Apanya tuh? Ke albumnya. Maksud gua lu masuk di aliran indie album atau langsung lu ke rekaman sih waktu itu? Yang The Rain? Ya. Rekaman. Oh, langsung ke rekaman. Rekaman. Berarti waktu pas tahun 2000-an itu lu udah selevelnya Junvan Gangfu ya? Padahal di SMA kita kan nontonin dia kan? Enggak lah, Junvan Gangfu masih di atas. Oh, masih di atas ya? Apa ya? Setelah lulus SMA kita itu ya udah mulai punya lagu sendiri, dan udah ada sampai fase di SMA kan kita kan Britpop banget kan, artinya cover lagu orang kan, memang zamannya pada waktu itu begitu kan. Terus di lulus SMA itu lebih ke mulai fokus ke lagu sendiri sih. Terus aja gitu, lagu sendiri terus sampai akhirnya capek, balik lagi kangen sama cover, balik lagi bawain Oasis lagi gitu. Terus sampai capek semua akhirnya bubar. Tapi ya sampai hari ini The Rain masih punya grup WA gitu. Kadang-kadang kalau lagi itu masih suka latihan bareng. Albumnya itu baru sampai kaset ya, belum sampai dijual ya waktu itu ya? Belum ya? Sampai kaset 10 lagu. Rekaman 10 lagu deh. 10 lagu rekaman di Bandung. Belum sampai ada kayak Aquarius gitu nawarin, belum dimasukin ke situ ya? Belum. Ke label. Pernah nyoba, dulu kita pernah kalau bahasa sekarang mungkin paparan presentasi gitu ya di depan Benz Leo. Dulu pernah dijembatanin sama bapaknya Riani, keyboardis itu. Itu Pak Benz Leo gitu. Terus pernah nitipin rekaman, tapi ya nggak ada yang follow up juga gitu dari kitanya. Ya misalnya pengen punya manajer, ya yang di hire manajer temen, lu jadi manajer gitu. Manajer tuh apa nggak pernah tahu gitu kan. Intinya nggak ada yang mau profesional sebenarnya dulu ya. Lebih ke nggak tahu profesional itu harusnya gimana sih, bro. Kalau mau profesional mau banget, gue pribadi ya, karena ya gue waktu itu gini, gue kan pengen jadi tentara sebetulnya. Gue pengen jadi tentara, cuman karena gue punya kendala di mata, akhirnya nggak direkomen untuk lanjut ya. Terus mau jadi apa nggak tahu, bro.
mau jadi apa, mau kuliah tuh mau jadi apa tuh nggak punya pilihan gitu loh. Gue bisa masuk Trisakti itu karena nyokap gue yang daftarin. Kan dulu di sekolah kan ada yang tes gratis itu kan. Gak tahu kalau IPA fakultas apa, kalau ekonomi kalau IPS dulu fakultas ekonomi. Gue ranking 1. Rupanya lumayan bedanya bro kalau daftar sendiri sama ikut itu diambil itu harganya lumayan 8 juta something doang gitu loh pada waktu itu. Sementara kalau itu kalau nggak salah udah sampai 12-an kalau nggak salah ya. Itu 8 juta sama nyokap gue dibayar. Kecuali gue lulus UMPTN, uang itu nggak bisa keluar dong. Ya kan? Ya masuklah udah gue. Dijeblosin ya. Iya. Di duniamu kau kan selalu ada. Di jiwaku kau kan sinari aku. Dalam gelapnya malam yang buatku tenggelam. Udah gitu aja. Itu lagunya The Rain ya. Lagunya The Rain yang nggak tahu liriknya bener atau enggak. 21 tahun yang lalu bro. The Rain lu ya, bukan The Rain yang sekarang ya. Sekarang udah di hak paten tuh kayaknya tuh The Rain tuh. Iyalah, takut dituntut sama Heru soalnya.